Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Wilayah sudut hitam berangsur-angsur menjadi tenang setelah pertempuran hebat yang intens di kota Fengber lalu. Namun, aliansi terkuat dalam wilayah sudut hitam, Aliansi Hitam, menunjukkan tanda-tanda hampir putus karena berbagai ketidaksepakatan dari pembagian keuntungan. Anggota dalam Aliansi Hitam adalah semua faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam. Sebagian besar dari faksi ini semuanya memiliki bobot, dan tidak ada dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Mengingat reputasi Han Feng di masa lalu, mereka masih bisa menahan Han Feng memerintah mereka karena kemampuannya yang luar biasa. Namun, Han Feng saat ini sudah mati. Black Lions tanpa pemimpinnya segera berubah menjadi lalat tanpa kepala. Kursi kepala aliansi itu adalah sesuatu yang ingin diduduki semua orang, tetapi tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Setelah beberapa perselisihan dan bahkan beberapa perkelahian, hubungan anggota Black Lions menjadi semakin buruk. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Awalnya, Gold Silver Brothers memiliki kemampuan untuk memerintah mereka. Namun, mereka kehilangan keberanian untuk melawan Akademi Jianan setelah masalah Han Feng. Makanya, mereka tidak berani menonjol. Kedua orang tua ini benar-benar menghilang sehari setelah kematian Han Feng, meninggalkan aliansi hitam yang benar-benar kacau. Bahkan yang terkuat dalam aliansi telah melebarkan kaki mereka dan melarikan diri. Hari-hari aliansi hitam ini memang terhitung. Dalam waktu 5 hari setelah pertempuran, itu benar-benar runtuh. Dengan demikian, faksi aliansi terbesar dalam wilayah sudut hitam tidak ada lagi. Akademi dalam akhirnya bisa benar-benar menghela nafas lega setelah aliansi hitam runtuh. Pertarungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Akademi Dalam. Tentu saja, sebagai orang dengan penghargaan terbesar atas kemenangan dalam pertarungan ini, reputasi Xiao Yan tidak hanya menjadi tak tertandingi di antara siswa Akademi Jianan tetapi juga di antara para sesepuh. Bahkan penatua pertama yang paling senior juga akan berhenti, mengobrol, dan tersenyum dengan orang muda dari generasi yang lebih muda ini ketika dia melihatnya. Kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertempuran hebat itu telah mengguncang setiap orang. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tertarik pada betapa berisiknya Akademi Dalam saat ini. Sejak dia kembali ke Akademi Dalam, dia telah memasuki ruang rahasia untuk melakukan retret dan memulihkan diri. Meskipun dia telah berhasil membunuh pihak lain dalam pertarungan besar ini dengan Han Feng, dia juga terluka parah. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. Saat itulah luka di dalam tubuh Xiao Yan mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda sembuh total. Selain itu, situasi ini karena berbagai cairan spiritual yang telah terakumulasi di tubuhnya dan kemampuan pemurnian api surgawi. Jika itu adalah orang biasa, seseorang tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari luka seperti itu tanpa waktu setengah bulan atau 1 bulan penuh. Selain itu, seseorang mungkin memiliki beberapa gejala sisa jangka panjang dari cedera ketidakmampuan untuk sembuh sepenuhnya karena mereka terlalu serius. Batu cahaya bulan yang dimasukkan ke dalam dinding ruang rahasia yang tenang di dalam gerbang Pan memancarkan cahaya samar, mengeluarkan kegelapan di dalam ruangan. Cahaya hangat menyinari pemuda berjubah hitam yang duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya. Nafas pemuda berjubah hitam itu sangat tenang. Dia menarik dan menghembuskan napas, mempertahankan siklus yang sempurna. Setiap kali siklus pernapasan selesai, ruang di sekitarnya akan membentuk sedikit riak. Segera, energi alami yang sangat kuat mengikuti pernapasannya dan mengalir ke tubuhnya. Energi alami mengalir tanpa henti ke dalam tubuh pemuda itu. Yang terakhir ini seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Tidak peduli bagaimana energi itu mengalir, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda telah terisi penuh. Pelatihan dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Pada titik waktu tertentu, pucat di wajahnya sepenuhnya digantikan oleh warna merah yang sehat. Riak di udara di sekitarnya perlahan menghilang. Bulu mata Xiao yang tiba-tiba bergetar setelah riaknya menghilang. Dia akhirnya membuka matanya perlahan beberapa saat kemudian. Api hijau zamrud berkobar di pupil hitam pekatnya sebelum menghilang dengan cepat. Seteguk udara keruh yang telah bertahan di dadanya untuk waktu yang lama keluar dari tenggorokannya.
Tampak keabu-abuan, tapi tak diragukan lagi jauh lebih baik daripada udara hitam pekat, yang sebelumnya memiliki racun mematikan. Dari kelihatannya, searing poison yang tersisa di tubuhku juga telah benar-benar hilang selama 2 tahun yang aku habiskan di bawah tanah. Xiao yang terkejut saat melihat udara keruh keabu-abuan yang samar. Setelah itu, dia mulai bergumam dengan gembira. Searing poison itu akhirnya menjadi duri di hatinya. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerugian karena itu ditekan oleh api surgawi, sepertinya tidak ada yang akan sepenuhnya diyakinkan jika racun mematikan seperti itu tetap ada di tubuh mereka. Oleh karena itu, wajar jika Xiao yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya saat melihat searing poison telah benar-benar menghilang. Luka saya sudah sembuh total. Dari kelihatannya, saya menghabiskan waktu yang cukup lama dalam retret. Xiao yang tersenyum sedikit saat dia merasakan doki yang melonjak memenuhi tubuhnya. Dia segera merajut alisnya dan berbicara dengan lembut, sayangnya, saya masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos ke elit Do Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatanku melonjak. Kekuatan sejati Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 atau 5 Dowling ketika dia diseret ke bawah tanah. Karena berbagai alasan, bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke puncaknya saat ini di kelas Do Huang. Meski telah menghabiskan waktu 2 tahun, kecepatan ini bisa disebut menakutkan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami situasi seperti ini di mana dia tiba-tiba mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kendali atas kekuatannya masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan ahli Do Huang lainnya. Jika dia mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya di puncak kelas Do Huang saat bertarung dengan Han Feng kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan berakhir begitu sengsara, bahkan hampir menyebabkan kematiannya sendiri terhadap akhir. Ketika Xiao Yan berlatih di masa lalu, dia selalu mendaki dengan teguh di mana kekuatannya meningkat 1 bintang pada satu waktu. Oleh karena itu, dia, yang sangat akrab dengan hal-hal yang lambat, merasa sedikit tersesat karena peningkatan besar dalam kekuatannya kali ini. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat sulit dikendalikan. Beberapa peningkatan kekuatan yang tidak dapat diandalkan bahkan dapat menyebabkan beberapa orang yang tidak beruntung tetap berada di level itu selamanya. Namun, beruntung bahwa peningkatan kekuatan Xiao Yan kali ini bukanlah metode bodoh dengan paksa menuangkan energi. Pertumbuhan korosi api jantung yang jatuh dan cairan obat, bergabung dari pil obat dan obat, bahan, memberi Xiao Yan bukanlah pencapaian dalam semalam dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya perlahan meningkat selama 2 tahun ini. Namun, selama periode peningkatan ini, dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri dan tidak menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, kekuatan Xiao Yan melonjak. Oleh karena itu, sebelum dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan kelas Do Huang, dia harus melupakan tentang mencoba untuk mendapatkan peningkatan yang besar. Bagaimanapun, hanya dengan mengendalikan kekuatan yang tersedia saat ini, seseorang akan dapat mengambil langkah maju. Pikiran yang dalam di wajah Xiao Yan perlahan menghilang dan dia menghela nafas. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal ini. Apalagi, saat ini dia memang perlu membiasakan dan meningkatkan kontrolnya terhadap banyak hal. Misalnya, api surgawi. Dalam pertarungan besar dengan Han Feng, bahkan Xiao Yan mengakui bahwa kendali pihak lain atas si Heart Flames jauh lebih baik daripada miliknya. Meskipun ada faktor usia dan pengalaman yang terlibat, Xiao Yan tidak ingin menjadi lebih lemah darinya dengan cara apapun. Ini adalah semacam persaingan mental antara mereka yang memiliki guru yang sama. Dia perlu memberitahu semua orang bahwa dia tidak lebih lemah dari Han Feng dalam aspek apapun. Hanya dengan melakukan ini dia dapat memastikan bahwa mata tajam Yao Lao masih ada. Tentu saja, bagian dari alasan kontrol Han Feng yang lebih baik atas api surgawi adalah karena usia dan pengalamannya. Bagian lain dari alasannya adalah dia hanya bisa fokus mempelajari si Heart Flames. Meskipun Han Feng juga mempraktekkan Flames Mantra, itu adalah versi yang tidak lengkap. Han Feng mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Flames Mantra selama bertahun-tahun mempraktikkannya, tetapi tingkat kendali atas api surgawi jauh lebih rendah daripada Xiao Yan. Oleh karena itu, ini mengakibatkan dia hanya bisa menjaga si Heart Flames sepanjang hari. Di sisi lain, Xiao Yan telah mempraktikkan Flames Mantra yang lengkap sejak awal. Sepanjang jalan,
dia telah membagi perhatiannya dan mengubah beberapa api yang berbeda. Oleh karena itu, Han Feng telah mengambil jalur khusus sementara Xiao Yan telah mengambil jalur semua perdagangan. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi jika seseorang hanya membahas tingkat kendali atas api, wajar jika Han Feng lebih baik. Sekelompok api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan mengikuti suara rendah dan dalam. Dia menatap api baru ini yang lahir dari penggabungan dua jenis api, dan agak linglung. Karena api surgawi ini lahir dari penggabungan api surgawi, kemungkinan besar itu tidak diberi peringkat pada peringkat api surgawi. Bagaimanapun, Flames Mantra bukanlah sesuatu yang dipraktikkan semua orang. Oleh karena itu, Xiao Yan bahkan tidak menyadari apa namanya. Dia berjuang dengan ini untuk sementara waktu, merasa sangat tertarik saat dia berusaha untuk memberinya nama. Glazed Lotus Heart Flames. Nama sederhana ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak bersemangat. Sepertinya tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk memberi nama api surgawi baru di dunia ini. Mungkin, di masa depan, jenis api ini akan mendapat peringkat di peringkat api surgawi ketika dia menjadi seseorang di puncak benua. Xiao Yan juga tidak yakin tentang di mana yang disebut Glazed Lotus Heart Flames ini harus diberi peringkat pada Heavenly Flames Ranking. Namun, menurut tebakannya, itu setidaknya tidak lebih rendah dari Bone Chilling Flames Yao Lao. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa buruknya hal ini, itu masih lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bisa dilihat dari bagaimana itu dengan kuat menekan si Heart Flames dalam pertempurannya dengan Han Feng. Api hijau giok menggeliat berulang kali di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya, dan nyala hijau giok terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari api berwarna hijau dan yang tidak terlihat. Dia merasa sangat puas dengan kemampuan api surgawi yang baru lahir ini untuk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dua jenis api surgawi sesuka hati. Dari kelihatannya, saya harus melatih kendali saya atas api dengan benar di masa depan. Kalau tidak, biarpun aku bisa mengendalikan kedua jenis api surgawi ini sekarang, aku hanya bisa menggunakan serangan yang paling dangkal. Kedua api naik di jari Xiao Yan saat dia bergumam. Dibandingkan dengan serangan Heavenly Flames yang teladan dan rumit, serangan Heavenly Flames tidak diragukan lagi akan tampak jauh lebih sederhana dan biasa. Jari Xiao Yan biasa mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang itu di jarinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanan. Segera, gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Gulungan itu bulat sempurna, tampak seperti silinder. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membukanya. Namun, cahaya gelap dan dalam yang samar-samar merembes keluar darinya membuatnya tahu bahwa itu luar biasa. Melihat gulungan itu, mengherankan hal yang Sun Er serahkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati kepada Xiao Yan ketika dia pergi. Menurut apa yang Sun Er katakan saat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan Do Wang. Xiao Yan sangat penasaran. Xiao Yan mengusap gulungan hitam gelap ini dengan tangannya, dan menghela nafas lembut. Sosok wanita muda seperti teratai yang anggun itu perlahan muncul di benaknya dan tidak bisa disingkirkan. Sun Er, tunggu aku, Xiao Yan bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi dari kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Jelas tidak mungkin untuk membuka paksa benda semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda di dalamnya. Xiao Yan merenung lama sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencoba menggerakkan doki di dalam tubuhnya dan mengikatnya di atas gulungan. Sesuatu yang aneh terjadi saat utas pertama doki melakukan kontak dengan gulungan hitam pekat itu. Dia menyadari bahwa doki sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit tercengang dengan situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Jumlah doki yang tak henti-hentinya mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke gulungan hitam gelap itu. Tidak banyak aktivitas setelah sejumlah besar doki dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan di permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas.
Sejak Sun Er mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan Do Wang untuk membukanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan Do Qi berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menuangkan Do Qi dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan dari gulungan hitam pekat ini agak melebihi harapannya. Retak, gulungan hitam gelap, yang sebelumnya tidak memiliki banyak reaksi, tiba-tiba mengeluarkan suara retakan lembut sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Meski suara ini sangat samar, masih masuk ke telinga Xiao Yan. Dia mengarahkan pandangan terkejutnya ke gulungan hitam pekat itu. Pada saat ini, permukaan gulungan itu telah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retakan yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Do Qi yang kuat melonjak seperti semburan dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah Do Qi dituangkan, garis retakan di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya berwarna emas samar yang merembes keluar dari antara garis retakan. Ketika gelombang kuat Do Qi lainnya mengalir ke dalam gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulungan itu untuk menyerap Do Qi tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera, dia melihat bahwa garis retakan pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari gulungan itu begitu gulungan itu tertutup garis retakan. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk tidak punya banyak pilihan selain dengan cepat menutup matanya. Blar, gulungan hitam pekat itu tiba-tiba retak saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan ditembakkan, dan menerangi seluruh ruang rahasia hingga warnanya menjadi emas cerah. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya saat mendengar suara gulungan itu pecah. Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan berlama-lama di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Sekilas, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan cahaya keemasan yang pekat ini memberi Xiao Yan perasaan pusing saat dia melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan matanya ke samping dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam kelompok cahaya keemasan. Sekelompok cahaya keemasan juga mulai menggeliat saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Itu berputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat langsung ke kepala Xiao Yan. Cahaya keemasan memasuki kepala Xiao Yan tanpa perlawanan apapun saat melakukan kontak. Xiao Yan tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah hal yang tak terhitung jumlahnya dituangkan dengan paksa ke dalamnya, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak. Namun, rasa sakit dari perasaan menggembung semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur menghilang dalam 10 detik lebih singkat. Seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tempat tidur. Dadanya naik turun berulang kali, dan wajahnya pucat-pucat. Jelas, cahaya keemasan yang memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia menderita sedikit. Sialan, benda apa ini sebenarnya? Xiao Yan baru pulih pikirannya setelah berbaring di tempat tidur sebentar. Telapak tangannya mengusap kepalanya, yang masih merasakan sedikit rasa sakit saat dia berbicara dengan lemah. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Yan di ruang rahasia kosong ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangun setelah merengek di tempat tidur sebentar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki dan tenggelam dalam pikirannya. Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan tadi. Pikiran Xiao Yan baru saja memasuki otaknya saat cahaya keemasan melesat ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah dunia yang terdiri dari cahaya berwarna keemasan. Karakter yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi dari cahaya keemasan dan dicocokkan satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka berputar dan berbalik, mengatur diri mereka sendiri menjadi tirai tipis di udara. Karakter besar berwarna emas bersinar dari tirai cahaya,
menyebabkan mata Xiao Yan terasa sedikit sakit. Teknik segel dewa. Di kelas tingkat tinggi, legenda mengatakan bahwa itu dibuat dari dogi tertentu selama zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima meterai, dia akan mampu membalikkan laut, membalikkan samudera, dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas Do Wang untuk melatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendirian. Sungguh nama yang mendominasi, pikiran Xiao Yan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiao Yan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh Dogi. Ini adalah teknik Do dengan asal paling luar biasa di antara yang dia temui. Selain itu, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas Do Wang untuk berlatih. Bukankah persyaratan untuk benda ini terlalu tinggi? Xiao Yan segera mendecakkan bibirnya dan menghela nafas saat melihat kalimat terakhir. Teknik Do yang aneh ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah dilihat Xiao Yan. Seorang ahli Do Wang sudah disebut orang yang kuat di benua itu. Namun, di sini, dia baru saja mencapai kualifikasi untuk berlatih. Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa ini memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba merasakan pemahaman saat dia mengingat ekspresi serius dari Sun Er saat itu. Di atas pemahamannya yang tiba-tiba, dia juga merasakan emosi cinta terhadap gadis itu. Dia dengan mudah menyerahkan teknik Do tingkat tinggi kelas D ini, yang cukup untuk menyebabkan para ahli di benua ini menjadi gila kepadanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik Do ini hanya memiliki kata pengantar yang singkat? Bagaimana seseorang mempraktikkannya? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai kata cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat, tapi terlalu misterius. Bahkan tidak sedikit pun disebutkan tentang bagaimana cara mempraktekannya. Tirai cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan menyakitinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Semburan informasi datang menyerbu. Xiao Yan membacanya secara mendetail, dan menemukan metode untuk mempraktikkan teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun, tampaknya hanya ada metode untuk mempraktikkan segel gunung terbuka dan segel pembalik laut di dalamnya. Tidak ada catatan tentang metode pelatihan segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan metode pelatihan segel dewa kuno yang tersisa di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat dia mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik Do yang diberikan Sun Er padanya tidak lengkap. Sama seperti Xiao yang telah sepenuhnya memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan dipancarkan di akhir informasi. Suara yang akrab itu menyebabkan pikiran Xiao yang bergetar hebat. Xiao Yan GG, jika kamu bisa membuka gulungan dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke Do Wang. Hahaha, Sun Er pertama-tama akan memberi selamat pada Xiao Yan GG di sini. Tidak banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Xiao Yan GG harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Do klan saya yang paling dalam. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan Xiao Yan GG dengan 2 segel pertama. Berlatih segel gunung terbuka setidaknya membutuhkan kekuatan seorang Do Wang. Adapun flipping siseal, yang terbaik adalah Anda berlatih hanya setelah Anda mencapai kelas Do Huang. Selain itu, jika Xiao Yan GG akan mempelajari teknik gunung terbuka, berjanji pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali jika itu adalah momen yang genting.
Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, Xiaoyan GG harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu Xiaoyan GG Sun Er merindukanmu. Hati-hati. Suara lembut dan lembut itu perlahan bergema di benak Xiaoyan sebelum perlahan menghilang. Pikiran Xiaoyan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis cantik itu telah berbuat terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiaoyan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat dia mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Suara gumamannya perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiaoyan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Berderak, pintu aula dibuka dengan lembut ketika Xiaoyan sedang memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Joy melintas di mata cantik wanita yang telah mendorong pintu saat dia melihat Xiaoyan sedang beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu, dia mulai menarik diri. Hehehe, mengapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara hangat tiba-tiba terdengar. Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang mundur. Mata cantiknya melirik sekilas dan melihat bahwa Xiaoyan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiaoyu berdiri di depan pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiaoyan terkejut saat melihat Xiaoyu. Wanita ini telah bersikap galak terhadapnya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiaoyu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiaoyan. Bocah nakal ini masih memiliki lidah yang fasih meski belum bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiaoyan ini yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiaoyu menjadi terus terang setelah meninggalkan ketidaktahuan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kakinya yang panjang dan seksi, kaki yang didambakan Xiaoyan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiaoyan. Baru setelah itu dia menoleh dan melihat wajah familiar yang berisi senyuman. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang telah membuatnya sangat sakit kepala saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut tampak cerah dan jernih saat dia tersenyum, membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Xiaoyan memimpin untuk memecah keheningan. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian dengan Xiaoyu setelah keluar dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke Pans Gate untuk yang terakhir kali, dia tidak banyak bercakap-cakap dengan Xiaoyu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Iya, Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan Pans Gate. Xiaoyu mengangguk dan mendesah. Dia segera mengamati Xiaoyan sebelum berbicara dengan agak marah. Kamu harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang menimpamu, sepertinya tidak ada yang bisa membalas dendam anggota klan kita. Xiaoyan tertawa pahit saat dia melihat Xiaoyu yang alisnya vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas. Seseorang harus memiliki kekuatan jika seseorang ingin membalas dendam. Bagaimana tidak ada risiko saat mendapatkan kekuatan? Xiaoyan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan telah kehilangan nyawa.
Meskipun dia tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini, rasa bersalah masih ada. Xiao Yu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, sepertinya tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami pentingnya dirinya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao hilang. Hehehe, mari kita tidak membahas masalah ini. Xiao Yan tersenyum saat merasakan suasananya menjadi agak berat. Dia mengubah topik dan menggoda, sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung berhasil merayu Anda? Bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Kemerahan muncul di wajah Xiao Yu saat dia memukul bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari cedera Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin sejati dari Pan's Gate. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut, saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian Pan's Gate saat ini. Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua mengurus hal-hal ini. Anda meninggalkan. Kemana kamu pergi? Ekspresi Xiao Yu berubah sedikit saat mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak dulu kan? Kamu akan mencari Mystic Cloud Sekte. Saya juga pergi, saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Hai hihi, tidak perlu terburu-buru. Masih ada jangka waktu sebelum saya kembali. Kali ini, akan ada pertarungan sengit besar saat aku kembali. Makanya, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya diusir dari Kekaisaran sekali saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian tetap di Akademi Jianan. Ini tempat teraman. Jangan menyela. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran yang benar sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas betapa kuatnya Mystic Cloud Sekte di dalam Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih saat melihat ekspresi keras Xiao Yan dengan bibirnya yang terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Pundaknya saat ini sudah memiliki kemampuan untuk membawa semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain menurut. Bersantai. Kalian semua bisa kembali ke Kekaisaran Jiama setelah aku menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tanpa daya. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya sedang mencarimu. Lebih baik kau pergi dan menemuinya. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara tidak sengaja melihat Xiao Li di kamar yang terakhir dan segera bertanya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersuka cita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan sikap prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti di tubuh Xiao Li saat dia menunggu yang terakhir berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara, saat ini, wilayah sudut hitam telah menjadi kacau karena pembubaran aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, mereka mungkin akan sangat membantu saat kita membalas dendam pada Mystic Cloud Sekte di masa depan. Anda ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut, orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka.
tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka. Hehehe, orang-orang ini memang sangat keji. Jika seseorang ingin mengekang mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahan saya sekarang juga orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka akhirnya tetap mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika Anda bersedia membantu saya kali ini. Meskipun Pansget mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan meminta mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak taat di sana. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengontrolnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari daerah sudut hitam memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa menahan mereka, akan ada banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Mystic Cloud Sekte memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Begini, Anda tidak memiliki keberatan, kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika kakak kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan apa yang kamu suka. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang memiliki keberatan, mati. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang keras. Haha, bagus, kamu berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan segera berkata, namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi Dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi Dalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Akademi Dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat dalam wilayah sudut hitam. Black Lions adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Saat itu Xiao Li mendecakkan bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang terhunus. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi Dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak pada area ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau fraksi lain. Ini tidak melukai Akademi Dalam. Ini mungkin masalahnya, tapi saya masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Saya akan pergi dan mencari penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, Anda dapat pergi ke wilayah sudut hitam. Jika masalah ini bisa berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit pun takut bahkan jika Mystic Cloud Sekte menggerakkan seluruh kekuatan sekte. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.